Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ayu Wulan Saputri, NPM 1911030062, kelas D, semester 4, Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai konflik dalam negosiasi. Konflik merupakan sebuah situasi di mana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang di antara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang diarahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain. Prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya. Terlepas dari faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu konflik, gejala yang mengemukakan dalam suatu organisasi saat terjadinya konflik adalah saat individu atau kelompok menunjukkan sikap bermusuhan dengan individu atau kelompok lain yang berpengaruh terhadap kinerja dalam melakukan aktivitas organisasi. Konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan budaya. Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika tidak menyadari bahwa telah terjadi konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah terjadi konflik, maka konflik tersebut menjadi sesuatu hal yang kenyataan. Dari pengertian tersebut, terdapat 4 unsur konflik, antara lain yang pertama, perselisihan antara dua atau lebih pihak yang terlibat negosiasi. Yang kedua, adanya disparitas yang dirasakan oleh dua belah pihak yang terlibat. Yang ketiga, adanya respon atau ancaman yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, masalah itu sendiri yang dibahas dalam negosiasi. Hal-hal yang menandai adanya konflik dalam negosiasi adalah yang pertama, kurangnya kesediaan dalam mendengarkan. Kedua, suasana semakin tegang. Yang ketiga, sikap defensif dan kurangnya keterbukaan. Yang keempat, sikap mempertahankan posisi awal dan menolak untuk bergerak atau berkembang. Yang kelima, sikap menarik diri dari diskusi atau menolak perdebatan. Yang keenam, serangan personal baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, menggunakan ancaman sikap kasar dan saling menjatuhkan. Dan yang kedelapan, mengabaikan lawan. Strategi menenangkan atau penenangan konflik di dalam negosiasi ini ada mencegah konflik, komunikasi yang terbuka, mengenali kebutuhan lawan, dan yang terakhir merespon kebutuhan timbal balik lawan. Dalam pelaksanaan negosiasi tidak jarang terjadi konflik yang membawa masalah tersendiri dari tingkat sederhana sampai masalah yang kompleks, sehingga mengganggu jalannya negosiasi. Konflik selalu timbul jika pandangan suatu pihak berbeda. Agar konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dalam negosiasi dan mengurangi efek negatifnya, konflik dapat dikelola dengan melakukan pencegahan dan penanganan konflik, sehingga tujuan dan sasaran dalam negosiasi dapat tercapai dengan baik. Jika dalam negosiasi menemukan jalan buntu, dapat diusulkan untuk melakukan penangguhan guna menyediakan waktu bagi kedua belah pihak yang berpikir dan merenung ketika situasi menjadi sulit. Penangguhan bukan berarti menunda negosiasi, tetapi untuk memberikan kesempatan bernafas ketika ketegangan mulai meningkat, dan waktu penangguhan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak, dan bukan dimaksudkan untuk menghindar dari konflik yang terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.